nonton kembali itu yang ada rekamannya di televisi, tinggal kau nonton ulang itu. Kan sama saja asiknya karena kau belum dengar ceritanya siapa yang menang kan? Ngapain mau begadang? Kalau dulu kita begadangkan itu. Bayangkan itu ruang-ruang, dan tentu kan bukan hanya media ya, bukan hanya media yang beradaptasi di digitalisasi ini. Saya kira semua kehidupan kita sudah serba digital sekarang kan. Kalau kita mau berangkat dulu kita harus pergi beli tiket itu di travel. Sekarang Anda kendalikan di sini. Saya suka contohkan itu nasi kuning. Dulu kalau mau makan nasi kuning harus ke Bundaran Mandonga. Sekarang kau bangun tidur, tidak usah dulu cuci muka, kau cari nasi kuning pagi-pagi. Belum sempat kau cuci muka, datang mie Grab, kau tinggal ambil. Makanya katanya sekarang itu ibu-ibu halus mie semua tangannya. Karena tidak ada mie yang memasak, betulkah itu? Tinggal dia Grab katanya. Tapi saya tidak tahu kalau itu. Betulkah katanya sudah mau mencuci juga tinggal pelayanan antar ke laundry itu ya. Jadi ya kasih banyak, kasih tebal saja dompet. Dompet juga sudah tidak ada isinya dompet. Karena dikendalikan di sini semua. Iya kan? Uang juga kan kita tidak lihat bentuk fisiknya uang. Karena semua sudah serba transaksi di online. Jadi saya nggak tahu apalagi nanti ke depan itu. Mungkin kita anggap canggih sekarang kan, tapi ke depan mungkin generasi 10-20 tahun ke depan juga dia tertawai kita. Wih, kasihan mereka dulu itu kalau harus pakai Grab, pakai apa. Mungkin ke depan saya nggak tahu bagaimana. Mungkin tinggal menghayal dia tiba itu, I don't know. Iya kan? Bayangkan itu, memang dan harus adaptasi. Saya punya data itu pembaca media itu kenapa turun sekali? Kan itu umur 40-50 ke atas masih dapat itu ya. Yang pembaca cetak itu mungkin tinggal 60-an ke atas atau apa ya. Tapi kan ini akan berjalan terus ini generasi kan. Bayangkan anak-anak kecil itu sudah pegang HP. Kan ketika dewasa mereka pasti HP-nya ya berputar-putar juga di situ. Dia mau tahu berita, dia mau tahu. Jadi dan saya sering ya enggak usahlah kita jauh-jauh. Kalau saya tanya ini kawan-kawan, padahal wartawan, baca koran enggak? Cetak maksud saya, baca media cetak enggak? Kayaknya enggak ya. Hah? Dan contohnya Pak, kalau kita ke instansi di kantor pemerintah dan masih ada yang langganan itu, saya lihat itu kayak koran atau apa, masih mulus sekali kan itu koran. Kalau kita sudah baca kan agak kusut-kusut. Coba masuk deh ke lobi-lobi hotel kemana, pasti masih mulus sekali itu di tempat-tempat publik. Artinya kan sudah tidak ini. Nah bayangkan, tapi kita sebagai jurnalis ya itu tadi harus konten kita lebih, karena kalau tantangannya kita menurut saya sekarang bukan lagi pada sesama jurnalis, sesama media, tetapi pada media sosial tadi. Sehingga kan banyak ada sejumlah pendapat bahwa koran media pers ke depan tidak dibutuhkan lagi. Tapi kalau saya supaya tetap kita dibutuhkan ya itu tadi, konten kita harus lebih dari mereka. Saya sudah contohkan tadi kan. Ketika terjadi kecelakaan atau apa, kita ke lapangan tidak sekedar 5W1H. Itu sudah kuno itu, karena warga sudah melampaui kita itu. Nah, kita harus lebih kuat. Makanya sekarang didengungkan itu di media bagaimana kita sekarang beralih ke jurnalisme data. Berbasis data kita punya. Kira-kira begitu pengantarnya ini ya. Ini teori-teori ini, jangan kamu orang baca ini nanti kau pusing. Intinya tadi sudah mungkin begitu Pak, saya kembalikan. Silakan, nah kita diskusi aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Jufri, sangat
Iya, sangat mencerahkan ya pembahasan kita. Walaupun di menit awal ini kita sudah mulai banyak menangkap sebenarnya sebuah realitas yang sebenarnya tidak bisa kita hindari. Memang seperti itu perkembangan kita, perkembangan sistem jurnalisme kita, dan perkembangan masyarakat kita sudah seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin menanyakan sesuatu pada Pak Jufri, baik dari aspek berdasarkan pengalamannya Pak Jufri atau apa seperti, silakan, ada yang mau bertanya. Saya mungkin Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sini Pak berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu media massa dan ruang publik. Kan kita tahu sendiri Pak, media massa itu berperan penting untuk kehidupan sosial masyarakat. Kalau idealnya itu media massa itu berfungsi untuk memberikan informasi, selain dari itu juga kontrol sosial, edukasi, dan hiburan lah. Tapi fenomena yang saya lihat sekarang, kebanyakan media massa lebih dijadikan sebagai wadah karyawannya untuk bisnis, lebih komersil Pak, dan tidak dilihat lagi dari segi kegunaannya, tapi sebagai dijadikan nilai tukar. Itu menurutnya kita bagaimana Pak? Oke. Ya, saya kira menarik gitu. Dan benar sekali pertanyaan karena mahasiswa, kemudian dia pintar. Kan fungsi media itu yang kita tahu dulu, yang selalu kita bicara dulu dengan sekarang beda. Itu fungsi juga beda tadi. Nah, dulu ini tadi ya bercerita fungsi media dulu, edukasi, hiburan, informasi, dan sosial kontrol. Itu masih zamannya masih zaman batu sudah seperti itu fungsi media. Ternyata sekarang dia berkembang bahwa media ini sekarang sudah tambah satu fungsinya, dia berfungsi sebagai lembaga ekonomi, lembaga bisnis. Jadi sebagai industri sekarang media. Kenapa dulu bukan industri? Karena memang media dijadikan sebagai alat perjuangan. Kalau kita lihat Indonesia merdeka kan karena ada media. Kalau tidak ada media, kita masih dijajah sampai hari ini sama Belanda itu. Iya kan? Nah, itu tadi fungsi media. Dulu karena lebih pada ke alat perjuangan itu. Kan kita merdeka dulu karena ada sejumlah pemuda mendengar di radio kan, bilang Hiroshima sudah dibom. Nah, begitu dia dengar, ini kesempatan kita nyatakan deklarasikan kemerdekaan. Nah, akhirnya diculiklah itu Soekarno, dibawa di Rengas Dengklok kan untuk bikin teks proklamasi. Sebetulnya Soekarno sendiri itu hari kan karena mungkin dia tidak dengar radio, dia tidak terlalu yakin. Makanya sampai kata diculik itu kan di Rengas Dengklok itu, dan masih ada rumahnya itu, rumah tua itu sampai sekarang orang Cina yang punya rumah. Saya pernah ke sana, makanya saya agak paham juga sejarah itu, hubungan dengan media. Nah, tetapi kaitan pertanyaan tadi sebagai lembaga bisnis, tetapi sebetulnya kawan-kawan, walaupun dia sebagai lembaga bisnis, tetapi harus kita bisa pisahkan. Ruang redaksi idealnya menurut saya tidak boleh dimasuki oleh campur tangan bisnis. Kalau mau sehat itu media. Dan menurut saya masih ada sebagian media menjalankan itu. Kalau media-media mau eksis betul. Kenapa? Karena ranah redaksi itu harus mempertahankan independensinya. Bagaimana itu independen? Ya, tidak ada kau mau pasang iklan, mau pasang apa, kalau kau salah tetap kita beritakan. Cuman memang realitasnya, utamanya di daerah, itu campur aduk. Karena memang ini yang harus kita perbaiki. Saya pernah berkunjung ke salah satu media, waktu itu masih media cetak juga di sana. Koran The Egg kalau nggak salah, atau Herald Sun itu ya, di Australia sana. Saya pernah datangi, ternyata
Bayangkan itu mereka untuk memisahkan campur tangan bisnis tadi ke redaksi di kota di Melbourne itu. Kalau kita ibaratkan Kendari sini mungkin ya kotanya. Jadi percetakan korannya itu di Mata sana, redaksinya di Mandronga, kantor iklannya di Lepo-Lepo sana. Artinya apa? Supaya jangan saling mengganggu ini independensinya. Apa kau bikin di sana itu iklan, bikin mau kau saya tidak tahu redaksi. Redaksi pokoknya kita tetap menulis apa fakta di lapangan. Nah, saya ini media yang benar, iya kan? Jadi mau pasang iklan berapa pun tidak ada urusan. Karena kami di redaksi adalah menjalankan tugas kami itu tadi, empat fungsi itu tadi. Fungsi bisnis memang betul, tetapi bukan redaksi yang menjalankan itu. Adalah lembaga bisnis. Tapi kan kenyataannya saya lihat di sejumlah media, kalau mau headline, beli korannya 20 lembar, pasti kau baru kau minta kasih headline ya. Padahal beritanya berita seremoni, puji-puji. Artinya kan independensi redaksi hari tidak ada kan. Berita yang bagus dikecilin, saya baru simpan dalam. Itu masih bagus.